Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Kita sudah tiba di Yeskiel pasal yang ke-32 dan ini masih tentang Mesir. Kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Fir'aun raja Mesir dan katakan kepadanya, engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa, tapi engkau seperti buaya di laut. Sungai-sungaimu kau buat berbuih, engkau mengeruhkan airnya dengan kaki dan menggelompar dalam lumpur sungainya. Stop sampai di sini. Ibu bapak saudara, Mesir menyamakan dirinya seperti singa muda. Maka tidak heran kalau Anda pergi ke Mesir untuk liburan di sana, misalnya sampai sekarang pun kita masih menjumpai patung Sphinx atau patung makhluk berbadan singa, sebuah peradaban kuno yang sampai hari ini kita bisa lihat. Memang Fir'aun menyamakan Mesir, menyamakan bangsanya itu sekuat singa. Seperti yang kita tahu bahwa singa merupakan gambaran binatang yang sangat kuat, binatang yang tidak terkalahkan. Bahkan ada sebutan bahwa singa itu adalah raja hutan. Mesir menyamakan dirinya sebagai singa muda. Bukan singa tua, bukan singa biasa, tapi singa muda. Artinya sedang berada di puncak kekuatannya. Itulah penggambaran Mesir. Masalahnya adalah mereka yang menyamakan diri mereka dengan singa muda. Artinya apa? Mereka memandang diri mereka hebat. Mereka memandang diri lebih. Mereka memandang diri mereka mampu, kuat, dan bisa melakukan segala-galanya. Namun ingat, apa yang mereka lihat tentang diri mereka, atau bahkan apa yang orang lain lihat tentang Mesir, tentu saja beda dengan cara Tuhan melihat. Boleh saja Fir'aun menganggap dirinya atau menganggap Mesir itu seperti singa muda. Tetapi di hadapan Tuhan, Mesir tidak lebih daripada buaya di laut. Buaya di laut yang sukanya membuat berbuih, yang sukanya mengeruhkan air dengan kaki dan menggelompar dalam lumpur. Bukanlah seperti singa yang sedemikian kuat. Bahkan kalau kita membaca ayat yang keempat, dia katakan seperti ini, kuhempaskan engkau ke tanah, kulemparkan engkau ke padang, dan ke atasmu kusuruh hinggap segala burung di udara. Dengan dagingmu kukenyangkan binatang-binatang seluruh bumi, dagingmu kubiarkan berhamburan di atas pegunungan, lembah-lembah aku penuhi dengan bangkai-bangkaimu. Di hadapan Tuhan, Mesir bukanlah apa-apa. Bahkan dengan mudahnya Tuhan menghempaskan Mesir ke tanah, lalu kemudian segala burung di udara hinggap dan memakan Mesir. Dengan kata lain, Mesir tidak lagi menjadi bangsa yang kuat. Terbukti dalam sejarah, Mesir akhirnya dikalahkan oleh bangsa Babel. Kita melihat kekalahan Mesir itu menimbulkan sebuah goncangan secara psikologis yang besar bagi bangsa-bangsa pada waktu itu. Coba kita baca ayat ke-9. Aku menggelisahkan hati banyak bangsa kalau aku membawa kamu sebagai tawanan di tengah bangsa-bangsa ke negeri-negeri yang belum kamu kenal. Kenapa bangsa-bangsa di sekitar Mesir gelisah? Khususnya bangsa-bangsa yang bersekutu dengan Mesir. Khususnya bangsa-bangsa yang selama ini meminta perlindungan dari Mesir. Kenapa gelisah? Tentu saja karena apa yang mereka anggap kuat menjadi tempat berlindung yang aman ternyata sedemikian mudah dihancurkan oleh Babel. Ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas segala kehidupan. Bak seorang grandmaster yang memainkan bidak catur dan mengalahkan lawannya dengan mudah. Karena itu kita perlu belajar hal yang pertama. Jangan menyombongkan diri. Kenapa? Karena di hadapan manusia boleh saja kita hebat. Bahkan kita menganggap diri kita hebat luar biasa. Tetapi di hadapan Tuhan, orang yang menganggap dirinya hebat, justru orang itu bukanlah siapa-siapa. Sebab di mata Tuhan kita terlalu kecil. Bahkan kita tidak ada artinya sama sekali. Sekuat, sehebat apapun kita. Itu sebabnya firman Tuhan berulang kali mengingatkan kita. Sebab di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
ranting tidak bisa memegahkan dirinya, bahwa tanpa menempel kepada pokok dia bisa menghasilkan buah dari dirinya sendiri. Tentu saja itu tidak mungkin terjadi. Karena itu jangan pernah menyombongkan diri kita. Firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan membenci orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ketika kita menjadi sombong, kita menjadi congkak, maka sesungguhnya kita menjadi oposisi daripada Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, musuh sebesar apapun, kita bisa aman di tangan Tuhan. Tetapi kalau kita menjadikan diri kita musuh Tuhan, kepada siapa kita akan berlindung? Kepada siapa kita akan minta pertolongan? Karena itu jangan jadi orang yang sombong, congkak, arogan, semena-mena, merasa diri hebat. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari ini, kembali ke ayat yang ke-9, Tuhan bisa menggelisahkan hati banyak bangsa. Kenapa bangsa-bangsa gelisah? Ternyata Mesir, tempat yang mana mereka rasa aman, Mesir yang dijadikan bangsa yang cocok untuk bersekutu, akhirnya dengan demikian mudah dikalahkan. Jangan taruh harapan kita kepada manusia, nanti kita akan kecewa. Jangan taruh pengharapan kita kepada sesuatu di dunia ini, kita nanti akan menyesal. Taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala perkara. Tuhan batu karang yang teguh. Tuhan sangat bisa diandalkan. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan itu sebagai penolong di dalam kesesakan sangatlah terbukti. Karena itu jangan pernah andalkan manusia. Karena dengan mudah Tuhan akan menggelisahkan kita ketika tempat di mana kita bersandar itu dihancurkan oleh Tuhan. Carilah tempat bersandar yang paling aman. Anda lihat kursi yang saya duduki. Maka kita perlu ketika duduk memastikan sandaran kita aman. Jangan kita bersandar di atas kursi yang rapuh. Maka dengan mudah kita akan jatuh terjebak. Namun kalau kita bersandar di atas kursi yang kuat, yang kokoh, amanlah kita. Tempat persandaran kita itu siapa? Manusia, itu jelas tempat bersandar yang rapuh. Tuhan, itu tempat bersandar yang kokoh, teguh, dan aman. Tuhan berkati.